Itu kan faktanya. Dan ini sudah diakui sama Kementerian Kesehatan kok gitu. Bahwa Indonesia, masyarakat Indonesia sudah banyak yang kebal terhadap COVID. Ya, terus kenapa masih disuruh vaksin lagi gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka nakut-nakutin. Saya nggak ngerti kenapa para mantan itu suka banget nakut-nakutin. Sama seperti mantan presiden misalkan, nakut-nakutin Indonesia terancam menuju zaman kegelapan. Mantan Panglima TNI nakut-nakutin kebangkitan PKI. Mantan menteri nakut-nakutin soal krisis ekonomi. Kenapa semua orang setelah jadi mantan jadi ketakutan? Ya karena mereka takut kita sukses. Itu teori dasarnya gitu. Nah, di luar cerita para mantan ini ada juga satu narasi nakut-nakutin yang disampaikan oleh banyak orang, oleh orang-orang pinter, oleh para epidemiolog, para dokter dengan sederet gelar-gelar yang mereka miliki gitu. Orang-orang pinter semua. Mereka kompak mengatakan bahwa Indonesia terancam mengalami gelombang ketiga COVID di tahun baru dan Natal nanti. Ada yang memprediksi juga akan terjadi di bulan Maret saja. Dan bahkan ada staf Kementerian Kesehatan memastikan bahwa Indonesia pasti akan mengalami gelombang ketiga. Udah kayak Tuhan. Jangan-jangan titisan Tuhan dia gitu ya. Udah bisa memastikan. Bagi saya cerita nakut-nakutin para epidemiolog dan orang-orang pinter itu gak logis dan gak masuk akal. Kenapa? Karena masih nunggu nanti, nunggu momen tahun baru dan Natal. Sehingga dalam persepsi mereka, Natal dan tahun baru itu kan bisa memunculkan kerumunan, ada banyak orang merayakan, sehingga kemudian logis kalau kemudian disampaikan, diklaim bahwa terjadi gelombang ketiga. Padahal kerumunan dan aktivitas masyarakat di Indonesia sekarang udah normal. Sejak sebulan lalu udah normal. Ke pasar udah banyak, orang yang kondangan udah banyak, nikahan udah banyak gitu. Yang datang kondangan nikahan udah ribuan, udah terjadi di mana-mana. Yang Maulid Nabi, sekarang kan bulan Maulid Nabi gitu ya. Hampir di semua daerah mengadakan Maulid Nabi, ngadakin pengajian. Orang yang demo-demo mahasiswa di berbagai daerah udah terjadi di mana-mana. Jadi kalau benar akan ada gelombang ketiga dari penularan antar orang, mestinya terjadi sekarang, bukan nanti. Ngapain nunggu nanti? Tapi ini dipas-pasin antara bulan Maret atau bulan Januari supaya logis gitu, supaya juga bertepatan dengan pencairan dana APBD dan APBN. Itu kan maksudnya gitu. Dan selain itu, untuk menunjang cerita nakut-nakutin gelombang ketiga ini, maka masuk akal kalau kemudian sebagian oknum pemerintah ingin memberlakukan PCR lagi. Tes untuk pesawat, kereta, dan semua transportasi. Bahkan bus, travel pribadi, mungkin juga nanti Gojek dan Becak dites PCR. Ya karena kan dalam teorinya semakin banyak tes, maka kemungkinan untuk mendapatkan kasus positif itu semakin tinggi. Kalau tesnya 100.000, ya masa yang positif cuma 100 kan nggak mungkin gitu, pasti lebih banyak. Ya entah karena dia positif beneran atau positif karena alatnya rusak. Ya nggak tahu yang mana gitu. Tapi intinya semakin banyak tes, kemungkinan positifnya semakin tinggi. Itu kan teorinya gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh para epidemiolog, para dokter-dokter yang sesat dan beberapa oknum-oknum pemerintah yang ingin memberlakukan tes PCR secara masif untuk semua moda transportasi, ini dalam rangka menunjang cerita nakut-nakutin COVID gelombang ketiga nanti bulan Januari atau Februari. Karena kenapa dipas-pasin? Ada alasannya lagi gitu. Karena sekarang sudah mulai musim hujan. Di Jakarta sudah mulai hujan, sudah mulai banjir. Nah, biasanya orang-orang di musim hujan itu cenderung sakit, imunnya cenderung turun. Sehingga rumah sakit itu kemungkinannya cenderung penuh atau banyak orang akan datang ke rumah sakit. Ya dengan berbagai macam penyakit. Ya sakit perut, ya sakit kepala, demam, apapun itu. Tapi kalau semua orang yang sakit ini kemudian dites nanti, dites PCR, swab atau apapun itu, ini kan jadi tambah banyak lagi tesnya. Inilah kemudian nanti bisa terjadi gelombang ketiga. Sebenarnya yang terjadi adalah gelombang ketakutan, gelombang kepanikan. Orang-orang dipaksa panik.
Nanti orang baru sadar, oh rumah sakit penuh, oh di sini udah nggak dapat kamar dan seterusnya. Ya karena semuanya panik. Orang yang nggak harusnya dirawat, nggak harusnya mendapatkan perawatan intensif, maksa minta masuk rumah sakit. Yang gejalanya ringan, maksa minta rumah sakit. Kenapa? Karena ya udah ketakutan duluan gitu. Nggak kayak waktu biasa-biasanya. Padahal cerita rumah sakit penuh itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman SBY. Sudah penuh di mana-mana. Kalau musim hujan udah pasti penuh. Nggak cuma sekarang kok gitu. Cuma sekarang kan ada sosial media. Jadi efek nakut-nakutinya itu jadi lebih kerasa gitu. Nah, kalau terjadi kepanikan seperti ini, yang untung siapa? Ya para orang-orang yang mafia-mafia tadi gitu. Yang suka nakut-nakutin tadi. Sehingga akan terjadi pola seperti sebelumnya. Kan sudah terjadi tuh polanya nakut-nakutin gitu ya. Yang kelangkaan masker, dulu pernah kita ditakut-takutin. Wow, udah pakai masker. Kelangkaan hand sanitizer sudah pernah terjadi. Kelangkaan susu beruang, vitamin atau obat sudah pernah terjadi. Dan bahkan kelangkaan oksigen sudah pernah terjadi. Kenapa semua terjadi kelangkaan? Karena semua ada kepanikan. Tercipta narasi-narasi kepanikan. Sehingga orang yang sebenarnya nggak butuh oksigen dan orang yang nggak pernah pakai oksigen di zaman kemarin, di beberapa bulan yang lalu gitu ya, mereka maksa beli oksigen. Kenapa? Karena takut, panik, ditakut-takutin. Oh nanti ada yang mati dan seterusnya dan seterusnya. Padahal cerita orang mati sejak dulu sudah ada. Kenapa baru sekarang ceritakan gitu? Ini kan aneh-aneh aja sebenarnya. Lalu orang-orang DPR, para politisi juga mengkritisi. Katanya, wah nanti ini kenapa kita melakukan tes PCR lagi? Kenapa harganya mahal? Ini menyulitkan masyarakat dan seterusnya. Saya justru ketawa gitu. Kenapa kalian baru protes sekarang? Bukankah tes PCR ini sudah ada sejak dulu, sejak awal-awal gitu? Kenapa baru protes sekarang? Kalau alasan kalian karena sekarang banyak orang sudah divaksinasi, sudah vaksin 2 kali dan nggak perlu tes PCR, ya itu juga gak masuk akal gitu. Karena faktanya orang yang sudah vaksin kan harus prokes, tetap harus protokol kesehatan. Mestinya kan wajar kalau PCR lagi gitu kan. Tapi sekarang kalian baru protes, ya mungkin karena kalian sudah merasa apa ya, sudah menyadar lah. Sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk tes PCR. Padahal teori PCR ini sudah gak penting bagi saya sejak dulu gitu. Sejak awal-awal. Kenapa? Karena apa yang diberikan dalam suatu kertas, pernyataan dalam suatu kertas itu tidak akan menjamin seseorang benar-benar bersih atau bebas dari COVID. Karena dalam perjalanan dia naik taksi, beli ke Alfamart, Indomaret, bisa terpapar gitu ya. Dan selain itu, bukankah dengan menggunakan masker kita sudah aman dari penyebaran, dari terpapar? Ini kan orang udah pakai masker, masih tes PCR. Nah sekarang masih tambah lagi, harus vaksin 2 kali. Semua aturan mau dipakai gitu. Rakus sekali, rakus sama aturan. Ya heran aja gitu, para politisi itu baru peduli sekali. Ya nggak ada yang kata terlambat gitu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tetap saja saya apresiasi. Cuma ya saya sayangkan, kenapa setelah banyak uang yang kita hambur-hamburkan untuk sekedar tes-tesan ini, baru sekarang kalian protesnya. Dan selain itu, kenapa tes PCR itu hanya ada di pesawat? Kenapa nggak di bus? Kenapa nggak di kendaraan pribadi? Kenapa? Ya karena mereka dalam persepsi orang-orang para yang menentukan kebijakan ini, mereka berpikir bahwa orang yang naik pesawat itu orang-orang kaya. Sehingga kalau dibebankan uang atau biaya sebesar 500.000 atau 1 juta, mereka berkesimpulan bahwa ya nggak apa-apa, mereka nggak akan protes. Tapi coba yang dipaksa atau diwajibkan PCR adalah bus. Coba di terminal tuh, diberlakukan PCR semuanya. Pasti ribut, pasti rusuh, pasti. Karena cara komunikasi orang menengah bawah ya cuma itu. Nggak bisa kita berdebat dengan bahasa-bahasa akademis, nggak bisa gitu. Kita hanya melihat fakta di lapangan seperti apa. Kalau kita sudah berbiasa, sudah hidup normal seperti biasa sekarang, lalu kemudian dipaksa PCR, ya pasti akan terjadi pemberontakan. Pasti gitu. Nah, kenapa kalian, para orang-orang DPR, para politisi itu baru sadar sekarang? Kenapa nggak dari dulu sih? Ini kan cuma akal-akalan banyak pihak gitu, yang memaksa agar Indonesia tetap banyak kasusnya. Makanya digalakkan PCR di mana-mana. Kan banyak tuh kepala daerah melakukan PCR rutin. Bahkan ada kampus yang melakukan PCR rutin tiap minggu kepada mahasiswanya yang ingin belajar kelas offline. Aneh gitu.
Aneh semua. Tapi ya mungkin sampai di sini para penonton Pakar Mantan akan bilang bahwa ya kamu jangan cuma protes, kasih solusi dong. Ya sebenarnya orang yang mengkritik itu nggak harus datang dengan solusi. Tapi saya Pakar Mantan jelas menyampaikan kritik pasti dengan solusinya. Solusinya apa? Ya solusinya menyelesaikan kasus pandemi ini dengan teori medis, bukan teori birokrasi. Karena nggak masuk akal bagi saya orang yang sudah kena COVID misalkan, sudah pernah positif dan kemudian sembuh, tapi masih disuruh vaksin. Apa ini? Bukankah orang yang sudah sembuh itu sudah punya sel memori, sudah punya kekebalan? Kok yang masih mau divaksin lagi? Ibarat orang yang sudah pernah nikah, dipaksa nikah lagi. Kan nggak perlu mestinya gitu ya. Dan vaksinasi itu kan sama. Entah itu yang kekebalan itu didapatkan dengan vaksinasi atau kekebalan karena dia pernah positif dan kemudian sembuh. Ini sama statusnya. Tapi yang dapat kartu vaksin cuma yang sudah divaksin. Aneh. Mestinya kalau mau menyelesaikan kasus pandemi di Indonesia dan segera mendapat herd immunity, mestinya ya orang-orang yang sudah kena COVID dan positif dan sembuh, itu otomatis dapat sertifikat juga. Sertifikat vaksinasi versi alami. Dengan begitu, kalau ini didata semua, maka akan cepat proses herd immunity-nya gitu. Akan banyak datanya. Dan pemerintah nggak perlu terbeban dengan impor-impor vaksin banyak-banyak lagi, karena permintaannya akan pasti menurun gitu. Itu kan faktanya. Dan ini sudah diakui sama Kementerian Kesehatan kok gitu, bahwa Indonesia, masyarakat Indonesia sudah banyak yang kebal terhadap COVID. Ya terus kenapa masih disuruh vaksin lagi gitu? Orang-orang yang vaksin itu tujuannya kan bukan karena mereka pengen mencapai herd immunity, tujuannya supaya mereka bisa kerja. Karena kalau nggak kerja, kalau nggak vaksin, perusahaan nggak mau nerima. Supaya mereka, alasannya supaya mereka bisa naik pesawat, naik kereta, bisa masuk mall. Kan itu gitu. Jadi tujuan herd immunity-nya sudah nggak ada. Jadi semua yang murni soal birokrasi yang dipentingkan. Nah kan ini kan udah salah gitu. Mengatasi pandemi kok dengan cara birokrasi. Ya tapi saya paham gitu. Saya mungkin banyak orang berbeda pendapat dengan saya sejak awal gitu ya. Mungkin saya juga paham para relawan Jokowi juga banyak yang protes dan kesel dengan saya, dengan Pakar Mantan. Ya Pakar Mantan itu memang menyebalkan bagi banyak pihak. Karena begini gitu ya, saya nggak bisa diem gitu ngelihat Pak Jokowi. Kan ada perbedaan yang sangat jelas dan signifikan, bisa kita lihat secara bersama-sama. Dulu Pak Jokowi di awal-awal pandemi, wah itu dipaksa sampai nggak bisa ketemu sama menterinya. Untuk meeting sama menteri harus Zoom, nggak bisa kemana-mana. Untuk peresmian bangunan-bangunan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan secara virtual. Itu dilakukan sama Pak Jokowi selama berbulan-bulan gitu. Kasihan. Tapi sekarang karena kita udah bisa lihat Pak Jokowi belusukan, terjadi kerumunan, ini aman-aman aja. Pak Jokowi ke Papua, ke PON, memaksa agar stadion diisi oleh penonton. Bahkan di Mandalika besok ini, bulan depan, dipaksa harus ada penontonnya sama Pak Jokowi. Jelas instruksinya. Karena kalau nggak ada instruksi dari Pak Jokowi, nanti orang-orang di bawah-bawah yang mafia-mafia ini main klaim, oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh. Tapi kalau sudah ada instruksi dari Pak Jokowi jelas gitu. Dan Pak Jokowi sebenarnya untuk kasus PCR tes-tesan ini juga sudah bikin instruksi bahwa semua orang yang ingin tes PCR swab atau apapun itu hanya orang yang bergejala atau hanya orang yang direkomendasikan oleh dokter untuk tes. Jadi kalau cuma alasannya iseng-iseng, alasannya cuma pengen administrasi perjalanan, udah nggak boleh. Itu instruksi presiden. Jadi kalau sekarang kemudian ada aturan baru yang mengatasnamakan presiden, katanya, minta agar PCR di mana-mana, ini kan berseberangan dengan pernyataan presiden beberapa bulan yang lalu. Ini kan kasihan gitu. Nah, Pak Jokowi bagi saya harus didukung dengan keyakinan dari kalangan kita dulu. Kalau Pak Jokowi yang langsung bicara kayak gini, jelas dia akan disalah-salahkan sama semua pihak gitu. Ya karena presiden kan posisinya sulit gitu ya. Kalau dia nggak mau dengar epidemiolog atau dokter, nanti dibilang nggak ilmiah, nggak mau mendengar para nasihat, para pakar. Udah pernah terjadi. Jadi keyakinan ini harus dimulai dari kita dulu. Perlawanan ini harus dimulai dari kita dulu. Kalau kita sudah memboikot para PCR, memboikot aturan-aturan yang menetapkan memberatkan di semua sektor pariwisata atau tempat masuk seperti ke Bali gitu ya. Ya pasti mereka takut nantinya gitu. Nah baru setelah kita mempunyai keyakinan itu, Pak Jokowi bisa mengambil keputusan secara tepat gitu.
Jadi kalau dari saya, ya mari gitu. Kalau mau herd immunity, mari kita fokus kepada herd immunity, bukan fokus kepada aturan-aturan birokrasinya. Ya kecuali beberapa pihak pengen cari keuntungan, pengen cari modal demi 2024 dengan jualan alat-alat kesehatan. Karena alat kesehatan di masa pandemi ini kan dibebaskan tuh pajak-pajaknya. Lumayan untungnya gitu. Ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.